Iki Pancasila kate didadekno Ekasila. Ekasila maring ngono kate diperes maneh dadi gotong royong mek siji tok. Iki wong Pancasila iku wis final, gak iso dirubah-rubah. Maka banyak orang-orang yang seperti maling teriak maling. Dia yang radikal menuduh orang lain radikal. Dia yang tidak Pancasilais menuduh orang lain tidak Pancasilais. Dan ini wong Islam kudu melek. Sama ojo ngaji tok, ojo bab wudu tok, bab sholat tok. Sama kudu sekali-sekali ngerti melek urusan politik, urusan negara. Wajib ngerti. Upama ono prahara, Pak, entah di bidang moral, di bidang politik, di bidang keagamaan atau apapun, itu mulainya kapan sih, Rek? Zaman sampean cilik lah gorong ono apa-apa. Baik-baik saja, kita betul. Sampean 20 tahun yang lalu kan enggak masalah. Bahkan 10 tahun yang lalu ya gorong tapi ono apa-apa. Saiki iki lho rada gelut-gelutan itu. 3 tahun terakhir sejak ada Ahok itu, Pak. Sejak itu kan kita bertengkar macam-macam itu. Apabila RUU ini tetap difinalkan, RUU HIP ini tetap difinalkan atau disahkan, ingat Bapak-bapak anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat, kita semua tidak segan-segan. Dalam kesempatan ini saya akan mengeluarkan kita akan perang. Saya rela. Partai Demokrat masyarakat Kalimantan Barat siap untuk perang, siap untuk kebenaran. Saya tekankan sekali lagi, dalam kesempatan kali ini jangan kecewakan rakyat dan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Tolong Bapak-bapak anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat yang saya hormati, Kemudian jangan lupa kita doakan negara kita. Jaluk nang Allah, sapa wae sing kate ngrusak Indonesia. Sapa wae sing kate ngrusak Indonesia, muga-muga kali Allah diparingi balak. Gak usah dawa-dawa dongakno cendhek umur ndang mati. Ndang matek, ndang bongko, ndang mari. Kisah ini diumek-umek maneh. Pancasila kate dirobah-robah. PKI wis mulai wani. PKI wis mulai wani. Cok dianggap enteng. Lho kula wajib ngilingno nang sampean, kudu ngilingno, lek mboten ngilingno bahaya. Nah, perkara terjadi nggak terjadi, sing penting aku wis ngilingno. Saya sudah mengingatkan. Pancasila kok kate dirobah-robah. Iki wong-wong PDI sing pro Megawati menganggap seakan-akan Indonesia ini dimulai dari Soekarno. Itu keliru. Lek kon ngarani Indonesia gitu kok Soekarno nemen keliru nih. Indonesia itu mulai durunge Soekarno wis ana. Dan itu hasil perjuangan para ulama. Dulu ada partai-partai Islam sebelum ada Soekarno, ada Sarekat Islam. Dulu ada Demak Mataram. Itu sejarah Indonesia, bukan dimulai dari Soekarno. Salah itu. Seakan-akan Soekarno itu sudah segala-galanya, itu salah. Kita hormati Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Indonesia bukan dimulai dari Soekarno. Jadi ya kuwi aja coba-coba arep ngerubah-ngerubah ideologi negara. Pancasila yang asalnya menjadi falsafah negara mau dirubah-rubah. Ayo, mana yang kemarin-kemarin teriak paling Pancasila? Saya NKRI, saya Pancasila. Kemana sekarang? Iki Pancasila kate didadekno Ekasila. Ekasila maring ngono kate diperes maneh dadi gotong royong mek siji tok. Iki lak wis dogok sing berlebihan. Wong Pancasila iku wis final, gak iso dirubah-rubah. Lho wong ngeten-ngeten niki rekod doyone wong-wong
faham-faham komunisme, marxisme yang berbahaya. Ini sing kula balak-balik muni, radikal kiri bahaya. Ada radikal kanan, ada radikal kiri. Nah kalau radikal kanan di sini mau bisa berbuat apa? Sehingga mendirikan khilafah, mana mungkin bisa di Indonesia? Tidak bisa. Yang paling berbahaya itu radikal kiri. Sudah berapa itu orang-orang yang berpaham PKI dan mantan-mantan zuriyai PKI sing ono di ngene parlemen di DPR, ratusan jumlahnya sudah. Dan ini wong Islam kudu melek. Sama ojo ngaji tok, ojo bab wudu tok, bab sholat tok. Sama kudu sekali-sekali ngerti melek urusan politik, urusan negara. Wajib ngerti supaya gak dihapusi. Paham nggih? Tapi kita yakin insya Allah tidak akan terjadi. Karena masih banyak umat Islam yang punya ghirah, yang punya rasa kecemburuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, terhadap keberlangsungan negara, agama dan bangsa yang kita cintai. Mulane mudah-mudahan siapa saja yang mau coba-coba merusak negara Indonesia, mau memprovokasi dan seterusnya, termasuk menyebarkan faham-faham komunisme, muka-muka dan diazab kali Allah Ta'ala. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Zaitun Rasmin menyatakan, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tetap tidak akan diterima meski beberapa pasal yang dianggap membahayakan akan dikeluarkan. Lanjut Zaitun, misalnya pasal yang memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Begitu juga bila dalam RUU HIP itu ditambahkan TAP MPRS nomor 26/MPRS/1966 tahun 1900 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme dan Leninisme. MUI sudah bulat dan menolak RUU HIP karena selain dua hal tersebut yang mendasar, MUI mendapatkan masukan para ahli hukum tata negara dan hukum lainnya yang juga mengatakan bahwa RUU ini bermasalah, kata Kiai Zaitun dalam channel YouTube Refli Harun. RUU HIP tambah Zaitun bisa membuka tafsiran tunggal bagi pemerintah yang nanti akan dengan mudah menilai salah orang lain yang tidak sama pandangannya. Apalagi yang lebih penting bagi MUI, dengan kecerobohan itu sudah sangat sulit untuk dimaafkan. Jadi ibaratnya bayi yang dikhawatirkan akan merusak ibunya, akan mencelakakan ibunya, membahayakan ibunya bahkan keluarganya, maka lebih tepat diaborsi saja, tegasnya. Dalam maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia yang berisi 8 poin penting, pemerintah maupun DPR RI diminta tidak membuat RUU HIP menjadi undang-undang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto mengungkit peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Menyusul insiden pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi pada Rabu lalu 24 Juni. Pijakan moral dipraktikkan ketika kantor PDI Perjuangan diserang tahun 1996. Jangan coba-coba menguji kesabaran revolusioner kami, kata Hasto dalam keterangan tertulis. Hasto mengatakan saat konsolidasi pasca peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 itu, ada yang mengusulkan perlawanan terhadap rezim. Namun, menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika itu mengambil langkah mengejutkan. Megawati justru membentuk tim pembela demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten atau kota. Ketika itu, kata Hasto, ada yang memprotes langkah hukum itu mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter dan anti-demokrasi.
Akan tetapi, Megawati meyakini bahwa di antara 267 kabupaten atau kota akan ada polisi, jaksa, atau hakim yang memiliki hati nurani. Hasto mengatakan keyakinan itu terbukti dengan adanya seorang hakim bernama Tobing di Riau yang memenangkan gugatan PDI. PDI Perjuangan kembali menegaskan bahwa jalur hukum selalu ditempuh meski partai sering dikuyo-kuyo, dikepung, dan dipecah belah dengan stigma lama, kata Hasto. Atas dasar keyakinan itu, kata Hasto, kali ini PDIP menempuh jalur hukum respons kejadian pembakaran bendera berlambang banteng moncong putih. Insiden ini terjadi dalam aksi penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh kader partai terus berdisiplin. Kami kedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi, ucap Hasto. Bagi PDI Perjuangan, politik itu menebar kebaikan dan membangun optimisme. Zaman sampean cilik lek gorong ono apa-apa. Baik-baik saja, kita mboten. Sampean 20 tahun yang lalu gak ada masalah. Bahkan 10 tahun yang lalu ya gorong tapi ono apa-apa. Saiki iki lho rada gelut-gelutan niku. 3 tahun terakhir sejak ada Ahok gitu kan. Sejak itu kan kita bertengkar macam-macam gitu. Dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tidak punya ukuran untuk mengukur mana yang benar, yang salah. Itu karena itu pertarungannya di atas apa juga di bawah. Nah ndek kene katanya gak ada masalah tuh. Kan ada pilihan dewe, nek misalnya pilihan wali kota apa bupati nek Mojokerto iki. Bupati dan wali kota ya. Sakarepmu kon milih apa? Milih sapa sakarepmu? Anggere kon aja nemen-nemen olehmu kapusan. Kan gitu. Tapi kan tidak ada pertengkaran di sini toh. Kan gelut-gelutan toh, tawur antar kampanye lek gak sih? Lah mboten sih. Jadi prawirane sebenarnya tidak butuh sawung jane. Sampean dhewe iso dadi sawung-sawung dhewe. Apa meneh nek di teks disebut aku iki diharapkan dadi sawung sing iso miyak segara. Lah aku iki sapa rek? Sampean iku wis duwe negara, wis duwe presiden, duwe menteri, duwe bupati, duwe camat, duwe lurah, duwe NU, duwe Muhammadiyah. Lah wis jangkep sih. Kurang apa meneh? Lah aku iki lak gak nggone sih, aku iki lak gak jelas sih. Aku iki gak ono lah ya gak apa-apa sih rek. Ya toh? Sing wis ono iku ayo diuri-uri, ayo dibangun temenan. Jadi sawunge ndolek teko negara dan pemerintah, ndolek teko NU, ndolek teko Muhammadiyah, jago-jagone iku. Nek aku iki lak paling bon-bonan sesekali. Jadi jago bon-bonan. Itu aja, aku ya gurung jago temenan rek. Wong aku gak jelas pendidikane, gak jelas alim gae lak ngono. Mulane aku gak wani berpakaian temenan ngene iki, aku menghormati arek-arek. Aku nggak putih-putih soal aku gak roh iki Kiai Kanjeng seragame apa aku lali. Akhirnya gak angel-angel nggo putih ngono wis ngono. Dan ini tidak ada hubungannya sama alim tak alim rek putih. Karena hubungan iki mek mergo aku sedulurmu, aku bapakmu, aku mbahmu, nek awakmu ndelok aku nggawa ngene iki mesti lu awakmu luwih seneng timbangane aku nganggo jeans karo kaos oblong ya ta gak? Tapi rencananya kita gondrong rambutku sampai saat ini meneh babas kayak zaman biyen gitu. Tak gondrong cek kecelik meneh, cek kon kecelik meneh tak gondrong nek mak iyan tak kena ngene-ngene cek kayak musikus rock meneh ya. Oke, jadi zaman kita kecil dulu bapak-bapak oke-oke saja, bahkan dulu penyakit pun tidak banyak kok. Asam urat mulai kapan sih asam urat? Gerung 20 tahun ya Pak ya. Biyen gak ono kok. Biyen gak ono masalah kok. Biyen pol geringgingen ngono to Pak. Saiki kok ono asam urat. Ono kolesterol, apa meneh iku? Ono meneh apa rek? Stroke. Diabetes akeh, jare tambah maju. Jare kedokteran tambah top. Jare rumah sakit tambah akeh, dokter tambah akeh. Kok tambah akeh penyakite? Dokter ini nambani tan nambahi penyakit asline iki ngono ya. Tapi pokoknya saiki macam-macam penyakit iku ono bipolar kan gurung ruh kon arek desa sale. Nek di Jakarta ono bipolar, ada apa split personality. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngono. Ngono. Dadi kaya nek kene jane mek gak tapek apple karek iku. Jadi mek ndeng-ndengnak ya, ndeng-ndengnak, kadang ngene kadang ngono. Nah di Jakarta didramatisir bipolar, akhirnya bangga, aku ini bipolar loh. Jadi dia sah untuk gendeng. Ono di Jakarta itu bipolar, ya toh.
Ada teman kita itu yang seorang penyanyi jazz yang pernah tampil sama Kiai Kanyu, dia punya penyakit yang kata dokter namanya bipolar, kepribadian ganda. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngunu, kadang-kadang kumat ngono, kadang-kadang kumat ngene kan gitu. Dan ku nek wong desa gak ono ceritane. Wong desa bah bipolar, bah tripolar gak ono masalah, sing penting ngarit ta durung kan gitu. Gak ono masalah, wong desa itu tangguh. Orang asli kita itu tangguh, tidak ada penyakit macam-macam. Mbah-mbah biyen gak ono diabetes, gak ono. Mek saiki ku ono. Mergo panganan tambah gak jujur. Panganane iku diproduksi oleh pedagang-pedagang yang tidak memperhatikan kesehatan tapi hanya fokus kepada badine. Kita mboten. Nek zaman biyen lebih sehat. Nah, oleh karena itu kita harus belajar kepada mbah-mbah, kepada bapak-bapak. Betul enggak? Ini ya. Ana sing jeeling zaman awakmu cilik sih ana dulinan rek. Di langgar ngono apa dulinan apa? Nekeran. Nekeranmu ngene ta ngene? Ngene ya. Ngene ya. Rada elit berarti ngene iki. Nek duwe so ngene. Aku ngalami pas aku jek ngarit pian nek ngene aku. Utawa lomba arit ya ta. Apa jenenge? Iya, Pak Harto itu dulu dibesarkan di desa Kemusuk, diasuh oleh Pak Carik di desa itu, dan dia dididik untuk menjadi petani, angon sapi, dhek ngarit bendino. Tapi Pak Harto gak tahu ngarit, mergo dhek bendino mek nantang arek-arek sing ngarit liyane. Apa jenenge niku jenenge? Kacen ya, pokoknya arit nang wit-witan gitu ya. Jadi Pak Harto menang terus. Jadi dia gak tahu ngarit oleh suket terus. Iku Pak Harto aja nih cilik wis ngono iku. Menangan. Gak tahu ngarit oleh. Sing kene ngarit entek sukete. Kuwi nasibmu iku lho. Nyambut gawe kaya ngono ya gak jelas hasilnya. Pak Harto iki mek ngene terus lomba set oleh rong keranjang. Lah ngono. Iku Pak Harto. Kemudian baru dia setelah agak remaja dia pindah ke Wonogiri menjadi kerja di bank BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, dan seterusnya. Jadi aku dhewe biyen ya angon rek, aku angon iku rada suwe lho rek. Selama SD aku angon terus lho, ngarit terus lho, ramban terus lho. Nek wedhus Jawa ramban, nek wedhus Gibas ngarit. Terus mari ngono nek sore sambil angon aku bal-balan. Bal-balanku nek biyen musuhku utama iki Sambiroto. Ngedek aku krungu kecil ya cerdas ngedek iki. Biyen aku roh aku. Cuman bukan musuhnya desa saya. Nek musuhnya desaku iku pokoknya ana loro daerah kulon siji, etan siji. Terutama Pak Lurah Sambiroto iku biyen. Iku biyen wah nek bal-balan koyo ngono iku aku cilik tapi aku wis melok tim dewasa. Ngono rek, dadi sampai cuklek sikilku iki biyen. Dadi aku iki asline aku iki pemain bola. Mergo si opo iki terus ya opo kok terus dadi koyo ngene iki ya opo ceritane. Ngono lho, dadi mulane aku saiki iki tak ewangi iku Pak Indra Safri arek-arek. Ya lak ono arek U19 di Sambiroto ya. So jenenge Mukhlis. Siapa jenenge? Mukhlis toh? Ayo arek-arek kuno, ya arek-arek Sambiroto kuno. Nek arek sing nggonku wis gak ono bal-balan saiki wis gak tepak blas desaku iki wis gak tepak blas. Wong biyen bal-balan iku duduk bal kok sing dirak kok sikil kok. Aku temenan dadi biyen iku yang mengagumkan nek garesan gak loro iku. Dan pokoknya bal iki digawe mancing tok engko dikomando karo penontonnya. Nek ning nggonku nek wis bal digiring didokno musuhe terus engko tabrakan ku dikomando karo penontonnya slongket jeriet ngene iku. Aku pokoknya nek eling jaman cilikku seneng kok saiki iki game tok ae arek-arek iku. Aku tahu bal-balan gak melbu-melbu padahal mengepung seperti lapangan di depan gawang lawan sampai memang grade gak melbu-melbu. Mbok dukune kuat ta ya. Tahu aku bal-balan ngono iku. Akhirnya kita putuskan balik dipecah wis, gak angel-angel, kita giring, ya toh,
Zaman biyen bal iku jek gurung biyen bal kumpan rek. Jek ana cangkeme terus dilebokno ya ta terus ada mendul titik terus kayak dijahit apa ditaleni. Ya iku luwara nek pas nyaduk kena iku luwara. Jadi waktu itu bola masih ada lubang untuk dipecah. Nek saiki wis angel. Waktu itu pokoknya digeyetno digiring suatu bawaan tercuet ngono plendung kau wedi terus duar wis bubar gak tek-tekan ngono. Seneng aku. Ayo rek, apa meneh dolinane? Jumpritan. Obak sodor.